Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin di mana saja berada, pada sore hari ini sebagai narasumber kita Al-Mukarram Buya Ketua Umum DPD Tarbiyah Provinsi Sumatera Barat, yaitu dengan tema pendidikan karakter dalam membangun rumah tangga. Kepada Buya kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin yang berbahagia, cukup itu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah karakter ini adalah yang lebih tepat dalam agama kita disebut dengan istilah akhlak. Sebab Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama-tama waktu beliau sudah diangkat menjadi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama-tama beliau lakukan dulu adalah pembinaan terhadap akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi akhlak inilah yang pertama sekali. Kenapa beliau melakukan itu? Karena pada akhlak itu tergantung aspek perilaku. Nah, sekarang dalam tema kita yang berkaitan dengan masalah yang kita sebut dengan perilaku di rumah tangga. Sekarang dalam perilaku rumah tangga ini tentu ada kesamaan visi dan misi antara bapak dan ibu. Maka peranan masing-masing baik bapak maupun ibu sangat tahu hendaknya tentang posisi masing-masing. Bapak adalah sebagai pemimpin di rumah tangga dan ibu juga adalah sebagai anggota pemimpin. Di sanalah letaknya harus dibangun kerjasama yang baik antara bapak dan ibu. Di samping itu anak-anak hendaknya dapat menyesuaikan diri terhadap nilai dan norma yang telah berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Hadirin yang berbahagia, dalam membina akhlak yang mulia tidak mungkin hanya diserahkan kepada ibu saja dan tidak mungkin hanya diserahkan kepada bapak saja. Jadi perlu adanya kerjasama yang baik antara ibu dan anak, ibu dan bapak untuk mendidik anak-anak kita. Dalam hal ini di alam Minangkabau ada suatu proses pendidikan rumah tangga yang amat luar biasa, yaitu dalam proses makan bersama. Pada makan bersama itulah ibu dan bapak sebaiknya bersama-sama dalam makan. Waktu makan itu menjelaskan tentang nilai-nilai akhlak dan juga sekaligus menjelaskan nilai-nilai budaya yang berlaku di tempat kita. Nah, jadi ini yang kadang-kadang sekarang yang tercerabut dalam akar budaya kita, karena kesibukan ibu dan bapak serta anak pagi-pagi sudah pergi sekolah, makannya sudah sendiri-sendiri, sehingga pertemuan keluarga yang membina akhlak yang mulia tadi ini tidak terbangun dengan sebaik-baiknya. Jadi oleh karena itulah
inilah yang perlu kita bangun secara bersama-sama. Terima kasih Pak Prof. Selanjutnya Pak Prof, karena zaman sekarang adalah zaman yang super sibuk, kadang-kadang ayahnya berangkat sebelum anaknya bangun dan ayahnya pulang setelah anaknya tidur. Dari kondisi yang seperti itu tidak terbangun komunikasi antara ayah, anak, istri dan lain sebagainya. Apa langkah-langkah dan kiat untuk mengatasi hal seperti itu sehingga apa yang Pak Prof katakan tadi, kerjasama di dalam keluarga bisa terbangun sehingga akhlakul karimahnya bisa terjaga dengan baik. Ya, baik. Kita menyadari bahwa kehidupan ekonomi kita sangat sulit sekarang. Yang kedua, ibu juga sibuk bekerja, bapak begitu juga, dengan ekonomi kita yang terbatas. Mungkin agaknya perlu disediakan waktu 1 kali 1 minggu, katakanlah hari Sabtu dan hari Minggu. Hari itu harus dijadikan hari keluarga. Dalam hari keluarga itu ada istilahnya masalah frekuensi dan ada masalah intensitas. Mungkin keseringannya kita kurang melakukan hal seperti itu, tapi kedalaman komunikasi ibu dan bapak beserta anak bisa kita jemput pada hari Minggu itu. Jadi memang harus disediakan waktu yang lebih baik. Begitu juga terhadap anak. Di samping itu, walaupun secara fisik tidak bisa bertemu terus secara tiap hari dalam hal ini, mungkin teknologi juga bisa menjembataninya. Maka komunikasi melalui media, komunikasi melalui telepon dan sebagainya, ini harus kita seringkan. Sekarang ini dalam dunia teknologi kita kan mengenal istilah namanya WA, WhatsApp. WA sekarang sudah maju. Jadi sekarang ini dengan WA untuk berlima dan 6 orang itu sudah bisa 1 kali meeting. Jadi di program bapak, ibu, anak A, anak B, anak C, anak D dan sebagainya. Maka kita bangun bersama. Di mana ini? Bagaimana? Mungkin sedang makan siang. Assalamualaikum, mama di mana? Anak di mana? Nanti kita jam sudah salat zuhur kita ngomong-ngomong. Jadi itu terbangun dalam masalah media. Yang menjadi pertanyaan selama ini kan ada tetap mukanya. Itu kita upayakan 1 kali 1 minggu. Sekarang WA kan bisa kita buat WA group. WA group itu. Ini kemajuan WA sekarang. Ya ini juga persaingan teknologi seperti Zoom. Jadi WA inilah yang dapat membantu mendekatkan keluarga juga berkomunikasi. Nanti kita ketemu sudah salat zuhur, sudah makan siang. Di mana makan nih, Ibu? Ya dia makan di kantornya, kita makan sini. Sekarang ini dalam keadaan ekonomi yang sulit, kan tidak mungkin bapak saja lagi mencari uang. Begitu juga lah nanti oleh ibu-ibu. Jadi oleh karena itulah kita sadari bahwa kita bangun kebersamaan. Yang kedua juga kadang-kadang terjadi perubahan posisi. Seorang bapak mempunyai posisi yang strategis, ibu mungkin jadi guru. Tapi karena perkembangan dunia, bisa saja bapak tidak menjabat lagi, atau memang dia terjadi PHK. Jadi memang harus ada namanya take and give. Mungkin waktu ibu pergi ke kantor dan yang lain-lain, yang bapak tadi membantu urusan rumah tangga di rumah.
Nah, ini kadang-kadang egoisme sektoral yang seperti ini juga harus kita bangun. Ini kadang-kadang terkait masalah wah, ini urusan mencuci bukan urusan saya, urusan ibu. Ini urusan ini bukan saya, ini urusan ibu. Ya betul, urusan ibu. Tapi posisi kita sekarang ini sedang PHK, ibu juga sibuk bekerja. Tidak ada salahnya kita membantu di rumah tangga. Bukan itu pekerjaan kita, tapi kita membantu. Nah, begitu juga sebaliknya saling pengertian. Tapi bagi kita adalah karena bapak, nenek, mama, jadi kadang-kadang hal-hal yang seperti tidak mau melakukan. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi kita. Harus ada suatu nilai-nilai yang harus kita turunkan secara bersama-sama untuk itu. Jadi Mbak Zul, saya kira yang namanya kalau ibu dan bapak sudah kompak, biasanya rezekinya datang. Dan juga mungkin kalau memang susah, ini upayakanlah mungkin salat maghrib berjamaah. Kalau tidak sekurang-kurangnya sekali isya. Begitu juga dengan salat subuh. Tentu hal ini juga membawa perhatian terhadap kita bersama. Nah, ini menurut saya kerukunan ini tentu perhatian di antara kita inilah yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, itulah bincang-bincang kita dengan Pak Profesor. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, terutama kepada generasi muda yang akan melaksanakan pernikahan. Mudah-mudahan pernikahan menjadi langgeng dan bisa membangun rumah tangga yang baik. Dan bagi kita yang sudah berumah tangga, akan bisa saling harga-menghargai, saling hormat-menghormati, dan saling bantu-membantu, sehingga rumah tangga tetap kokoh dan kuat. Terima kasih Pak Prof. Dan saya ingin menambah sedikit. Silakan Bapak. Bahwa manusia itu kan kita kenal namanya prinsip individual differences, perbedaan individu. Tapi begitu kita akan nikah, kita sudah harus siap mampu menyesuaikan diri, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Penyesuaian diri inilah yang penting kita lakukan secara bersama-sama. Nah, ini membutuhkan interaksi, sehingga kerukunan rumah tangganya tidak bisa sekaligus. Yang penting ada komitmen. Yang kedua ada tekad untuk membangunnya dengan lebih baik. Terima kasih. Mari kita tutup mengajarkan hamdallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.